Izin saya matikan komennya. Buat teman-teman semuanya yang ada di TokTok, yang ada di YT, langsung aja ke IG saya, @ellenmay_official. Ya, langsung aja IHSG perdagangan hari ini kabarnya bagaimana? Oke, ini turun, turun bentuknya begini, udah dekat support. Nah, jadi IHSG hari ini menguat 0,41% secara pergerakan cenderung sideways, gak banyak saham yang aktif, hanya dari saham properti ya CTRA mulai aktif, terus kemudian ASRI mulai aktif, kemudian BEST, apa kabar BSDE, beberapa hari yang lalu kita cut loss BSDE ya, terus abis itu naik say gitu, jadi abis cut loss BSDE terus kemudian naik. Nah, secara sistem ya memang ini udah breakdown. Wah, apa ini BD-nya nurunin penumpang dulu? Iya, bisa jadi ya, BD-nya bisa jadi nurunin penumpang, volumenya gede gitu. Cuman kalau diingat-ingat pada 20 April ini juga bertepatan dengan rupiah kita memang yang terburuk gitu loh, terendah gitu. Jadi ini rupiahnya membaik, dia juga membaik juga. Jadi kena stop loss waktu itu. Dan ada kemungkinan kita akan watch lagi untuk saham BSDE-nya. Jadi kalau waktu itu memang kena stop loss breakdown dari 765 ya memang udah waktunya membatasi resiko. Dan hari ini marketnya sepi banget guys, seperti jumlah viewer hari ini. Jadi sebenarnya market value itu mirip kayak jumlah viewerku. Jumlah viewer mengikuti market value kali ya. Nah, jadi cuma 14,3 triliun rupiah, BCA 1T, BMRI 898 M, terus cuan 576 M. Asing hari ini net sell sebesar 986 miliar di pasar reguler, dan saham yang di net sell asing ada BMRI 443 miliar, BBCA 307 miliar, BRI 69 miliar masih net sell asingnya, dan Petro 48 miliar. Hari ini tanggal 29 April. Kalau kemarin net sell-nya asing tanggal 28 April 1,14 triliun, yang banyak di net sell asing ada BMRI, BBCA, BBRI dan juga Antam gitu, serta saham cuan asing masih net sell. Mari kita lihat saham big banks dulu teman-teman semuanya. Apa kabarnya saham big banks? Saham big banks ini tekanannya masih cukup besar secara makro ya. Jadi hari ini BBCA masih di net sell asing 307 miliar, terlepas dari adanya sentimen positif. MBG-nya sudah dikurangin 2 hari, harusnya itu menjadi sentimen positif, tapi nampaknya investor-investor asing mereka masih agak ragu dengan kondisi makro Indonesia saat ini, dan mereka juga masih bertanya-tanya dengan potensi defisit APBN ya, yang meskipun sudah dikurangin 2 hari MBG harusnya akan lebih baik gitu ya. Jadi ke depan apakah ada kemungkinan MBG akan dikurangin lagi atau enggak, saya tidak tahu, dan saya juga surprise, lumayan kaget dengan MBG yang kemarin dikurangin 1 hari oleh pemerintah, dan terima kasih banyak untuk pemerintah yang sudah mengatur struktur APBN menjadi lebih baik gitu ya. Nah, kemudian intinya view-nya dari BCA ini gimana? Kalau ngelihat pattern kayak gini, jatuh volume gede 3 hari, volumenya stagnan, ini artinya ada pattern mirip dengan inverse flag. Di intraday chart ini akan kelihatan bentuknya seperti ini, dan di daily chart ini memang bukan flag, tapi ini masih pattern kelanjutan arah turun. Jadi sebenarnya secara tren masih akan bisa turun ya, meskipun sudah ada sentimen positif dari MBG yang dikurangin. Mari kita lihat USD IDR kita bagaimana. Wah, per hari ini rupiahnya melemah lagi guys. Ya ampun, 17.319, 17.819. Bentar ya, aku nyari chartnya cadangan devisa dulu.
Jadi nanti saya mau kasih lihat kalian untuk cadef Indonesia gimana. BI ini yang kerjanya paling keras, ya semua kerja keras lah, pemerintah juga kerja keras. Tapi udah kerja keras mati-matian menahan supaya nggak naik. Mari kita lihat di XY-nya. Apa kabar di XY hari ini? Oh iya, USD-nya 2 hari menguat. Jadi indeks di XY itu USD terhadap 6 mata uang kuat negara lainnya. Jadi di XY menguat dan rupiah melemah, ya combo gitu ya. Jadi tantangan pelemahan rupiah masih potensi. Nah, sedangkan ini cadangan devisa Indonesia 148.000 USD, 108.000 USD million. Ya. Ini terendah dalam 2 tahun terakhir ya, dari nggak sampai 2 tahun sih, dari Juli 2024 dan dari Desember 2025 ini udah turun lumayan, udah digunakan untuk menahan rupiah ya. Jadi bakalan gimana? Sebenarnya kalau untuk masalah cadangan devisa sendiri masih aman atau enggak, angka segini itu sebenarnya masih cukup aman dalam kondisi normal. Nah, untuk kondisi saat ini ya kita antisipasi masing-masing aja dulu, termasuk untuk beli-beli sahamnya. Buat yang nanya, udah boleh belum beli saham BRI, BMRI? BMRI ini mau bagi dividen yang lumayan besar. Udah boleh belum beli saham BCA? Tetap harus mengantisipasi ya pelemahan nilai tukar rupiah yang bisa berdampak pada pelemahan harga saham perbankan gitu, terutama perbankan besar. Aku belok sedikit ke saham perbankan yang lain yang masih trending cenderung naik, yaitu saham BBTN ya. Jadi saham BBTN ini breakout dengan volume transaksi besar dan kemudian sideways, dan sidewaysnya itu dengan volume transaksi yang cukup kecil gitu. Jadi ini sebenarnya masih cukup bagus ya. Jadi cadangan devisa 148,2 miliar USD, 148,2 miliar USD. Rupiah melemah berdampak pada saham-saham big banks yang lain, tapi kok nggak terlalu berdampak pada BBTN, cuma berdampak pada tanggal 23, terus habis itu 28 dan 29 hari ini cukup membaik. Nah, jadi yang punya saham BBTN ini mungkin lebih bisa nge-hold kali ya, tapi ini konteksnya sementara masih buat trading aja sih, jangka menengah gitu. Artinya kalau ada apa-apa balik badan ya kita caw dulu gitu. Nggak bagi dividen dia, oke ya. Terus kemudian mari kita lihat sentimennya apa sih sebenarnya malam hari ini, selain menanti earnings dari beberapa emiten Magnificent Seven ya dari Amerika. Kita juga menunggu pengumuman dari The Fed. Jadi 29 April malam ini atau 30 April deh waktu Indonesia gitu, 30 April pagi waktu Indonesia. Ada Google atau Alphabet, Amazon, Microsoft, dan Meta yang bakalan rilis earning. Itu bakalan mengguncang, ada fluktuasi untuk saham Amerika. Dan kita lagi nunggu pengumuman suku bunga The Fed besok dini hari jam 1. Besok dini hari jam 1. Iya, jadi The Fed itu diproyeksi bakalan menahan suku bunga di level 3,5 sampai 3,75%. Kalau The Fed menaikkan suku bunga, ini bakalan menjadi satu alasan buat BI yang mungkin bisa ikut naikin suku bunga. Dan sebenarnya kalau BI naikin suku bunga itu bagus buat Indonesia, ada bagus ada nggak bagusnya. Bagus buat nilai tukar rupiah kita gitu. Jadi rupiah kita bakalan lebih menguat gitu, karena logikanya dengan suku bunga dinaikkan maka investor asing lebih
punya alasan untuk duitnya tuh stay di Indonesia gitu ya. Jadi tanggal 30 jam 1 pagi itu ada pengumuman suku bunga The Fed. Sebenarnya yang lebih penting yang diperhatikan adalah pidato terakhir dari Powell. Akhirnya dia selesai menjabat ya, bukan resign, memang selesai menjabat. Dan siapa ketua The Fed yang berikutnya? Ketua The Fed berikutnya, kandidat terkuatnya adalah Kevin Warsh. Sebelumnya menegaskan akan fokus melawan inflasi gitu. Ya jadi kita lihat nanti apakah Trump bakalan senang dengan Kevin Warsh atau enggak. Atau justru malah plot twistnya Kevin Warsh justru malah mengambil kebijakan yang berlawanan dengan maunya Trump. Trump itu kan maunya suku bunga diturunin supaya USD-nya melemah. Jadi Trump itu mau USD melemah juga. Supaya apa? Supaya perang tarifnya, perang dagangnya itu dia menang lebih banyak ekspor daripada impornya. Kalau USD terlalu kuat, nah itu jadi ekspornya mereka jadi kalah bersaing, kira-kira seperti itu. Tapi ada tantangannya kalau misalkan suku bunganya diturunin, ya seperti yang saya bilang tadi, meskipun USD-nya melemah seperti maunya Trump, duit yang ada di bonds atau US Treasury bisa ikutan keluar. Kenapa ya? Karena return dari US Treasury-nya dan juga dari mata uang itu sendiri bisa agak berkurang, kira-kira seperti itu. Ya, jadi nanti kita lihat kebijakannya The Fed ini bagaimana. Jadi nggak heran kalau seandainya teman-teman melihat bursa Amerika dalam beberapa hari terakhir ini cenderung sideways gitu. Dan Indonesia, kalau Indonesia sih udah sideways banget, temanya masih sama, menunggu keputusan dari MSCI apakah akan mendownweight atau mengurangi weight Indonesia. MSCI tidak menurunkan tidak menurunkan kasta Indonesia ke market frontier, kemungkinan besar ya. Jadi masih tetap di emerging. Semoga, tapi ada kemungkinan untuk menurunkan bobot gitu. Jadi itu kira-kira itu yang pertama. Kemudian yang kedua, poin yang berikutnya, kita masih menanti keputusan dari S&P yang nanti bulan Juni akan mengunjungi Indonesia. Di bulan Juli apakah S&P ini akan mempertahankan peringkat utang Indonesia atau akan menurunkan peringkat utang Indonesia. Ada berita penting dari Uni Emirat Arab yang baru aja resign atau mengundurkan diri dari OPEC, dari organisasi negara pengekspor minyak ya. Jadi OPEC ini adalah organisasi yang mengatur produksi dan harga minyak global gitu, dan menetapkan kuota bagi anggotanya dia itu ya. Nah jadi anggotanya tuh ngendaliin sekitar 80% dari cadangan minyak gitu, tapi tetap hanya memproduksi 40% dari minyak mentah global gitu ya. Nah kalau OPEC Plus itu versi yang lebih gede gitu ya. Nah kenapa Uni Emirat Arab keluar dari OPEC? Karena fokus untuk pengembangan sektor energi domestik terkait dengan kelangkaan oil. Jadi dia keluar, dia nggak mau lagi ekspor, intinya sih mau utamain buat diri sendiri, menarik investasi dan nggak mau terikat aturan dari OPEC gitu. Jadi menurut laporan dari Al Jazeera juga, Uni Emirat Arab tuh kecewa dengan kurangnya perlindungan dari negara-negara Arab lainnya selama adanya konflik dari Iran ini. Dampaknya apa? Dampaknya adalah keputusan Uni Emirat Arab untuk keluar dari OPEC ini membuat posisi OPEC itu melemah gitu ya. Jadi membuat posisi OPEC melemah. Jadi agak kesulitan untuk menstabilkan pasokan dan harga minyak, sehingga kesimpulannya harga minyak ke depan juga masih akan terfluktuasi atau lebih terfluktuasi gitu. Nah, jadi gangguan dari Selat Hormuz ini masih menjadi masalah besar dan semakin besar sebenarnya. Ya, jadi tidak hanya ke minyak saja, tapi juga ke harga plastik dan bahan plastik seperti contohnya nafta. Tapi terima kasih buat pemerintah yang sudah memberikan diskon bea masuk untuk LPG atau LNG ya kemarin ya. Jadi memberikan bea masuk yang lebih murah untuk bahan pembuatan plastik itu sendiri, jadi lebih hemat biayanya di tengah kelangkaan dan kenaikan harga bahan plastik itu sendiri gitu ya. Nah, terus dari dalam negeri, sebelum saya bahas persahaman Bapak Ibu, Pak Prabowo itu resmi
meresmikan 13 proyek hilirisasi senilai total 116 triliun. Nah, kalau kalian mau lihat pasar saham dalam negeri, kalau mau trading sebenarnya ngelihat fokusnya salah satunya di situ gitu ya. Jadi ada groundbreaking hari ini 13 proyek hilirisasi senilai total 116 triliun rupiah untuk mengurangi ketergantungan impor negara di sektor energi, mineral dan pertanian gitu. Jadi proyeknya ada di pembangunan unit kilang bensin di fasilitas Dumai dan Cilacap. Terus kemudian Pertamina juga ngebangun 3 fasilitas penyimpanan bahan bakar di Kalimantan Timur, Papua, dan Nusa Tenggara. Mind ID dan Pertamina juga akan membangun fasilitas pengolahan dimethyl ether gitu ya. Terus Krakatau Steel juga akan ngebangun pabrik stainless steel di Sulawesi Tengah gitu. Terus ada PT Perkebunan Nusantara yang akan ngebangun fasilitas untuk memproduksi produk oleofood dan biodiesel di Sumatera Utara gitu. Jadi itu juga menarik ya untuk sektor CPO. Nah, emiten apa yang berpotensi diuntungkan? Kita langsung aja lihat yuk beberapa potensi emiten yang diuntungkan dengan kebijakan pemerintah ini. Ya, dengan apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo ini. Yang pertama pastinya PTBA atau Bukit Asam yang menjadi penyuplai utama batu bara untuk bahan baku proyek gas DME di Sumatera Selatan. Nah, jadi ini chart saham PTBA, perhatikan di sini. Oke. Ini PTBA ya, dia lagi di stage 2 besarnya dan ada potensi pantulan. Terus yuk mari kita lihat harga batu bara. Global Newcastle Coal Futures. Naik harga batu baranya, tapi 2 hari terakhir stagnan. Ya, jadi PTBA ini tetap masih bisa di watch gitu. Dia berpotensi jadi penyuplai utama batu bara untuk bahan baku proyek gas DME di Sumatera Selatan. Terus kemudian ini liquidity-nya cukup oke, tapi kalau yang ini keras, ini wait and see aja Bapak Ibu, meskipun dia diuntungkan dan langsung menggarap pabrik baja baru, kapasitas produksinya bertambah, ada potensi laba perusahaan meningkat, tapi wait and see dulu aja. Secara cycle masih kurang oke. Terus kemudian BUMN konstruksi ada PTPP, Wika dan juga Adikarya. PTPP secara fundamental juga lebih bagus dibandingkan teman-temannya yang lain, tapi secara cycle ini masih di stage 4 banget dan kayaknya jangan dulu. Proyek ratusan triliun ya, butuh kontraktor raksasa buat ngebangun pabrik dan kilangnya. Tapi ya anyway, jangan dulu. Elsa menarik. Secara chart dia breakout pada tanggal 23 April dan retrace normal di 27 April. Jadi secara chart sih Elsa, kalau Bapak Ibu perhatikan, teman-teman perhatikan ya, ini sebenarnya dia lagi dalam masa uptrend di dalam jangka pendeknya. Bisa naik sampai ke balik ke 1000 nggak bisa, tapi mungkin nggak langsung, dia akan ada sideways dulu sedikit, baru kemudian pelan-pelan dia akan naik ke situ gitu ya. Jadi lebih ke sideways dulu gitu. Sidewaysnya kayaknya bakalan lumayan panjang. Karena kenapa? Karena jarang sih saham yang bentuknya kayak gini. Kayak gini tuh jarang banget gitu. Jarang banget ya dia langsung naik. Bisa terjadi nggak? Bisa, tapi jarang banget. Jadi more likely bentuknya gambarnya bakalan sideways kayak gini. Oke, terus kemudian ada emiten sawit. Elsa kenapa diuntungkan dari 13 proyek hilirisasi yang diresmikan Pak Prabowo hari ini? Dia tuh sebagai anak usaha Pertamina, Elsa tuh berpotensi kecipratan orderan jasa penunjang untuk proyek kilang dan tangki BBM baru. Oke, mari kita lihat untuk AALI, saham AALI. Bagaimana saham AALI? Ya, perhatikan saham AALI di sini. Dia breakout, terus kemudian dia ada retrace. Sekarang sih masih di area supportnya. Ya, jadi masih di area support. Terus LSIP dan emiten sawit lainnya
ini bakalan diuntungkan dari pabrik biodiesel baru yang membuat permintaan kelapa sawit dalam negeri naik, CPO naik, otomatis harga jual sawit juga makin stabil. LSIP kita lagi watch, ini ada satu retracement yang menurut saya cukup bagus di sini gitu. Selain LSIP, kita akan lihat saham BWPT juga. Ya, ini agak lambat gerakannya ya, tapi ini bakalan ada potensi diuntungkan juga. DSNG, M-Trade jangka pendeknya ada profit taking 28 April kemarin, yang jangka menengahnya kita masih ngehold dan masih layak untuk dipantau. Yang buat jangka pendek kita masih mantau lagi buat DSNG-nya sih. Jadi kita masih pantau. Oke, terus kemudian evaluasi indeks Bursa Efek Indonesia, ada yang menarik dari ESA, ini masuk ke LQ45. Jadi ESA kebetulan sekarang juga lagi masuk ke stage 2. Kita masih ngehold, dan kalau ada turun sampai ke 835 dengan volume kecil, ini bisa di watch banget sih gitu. Terus kemudian ada CTRA dari sektor properti. Ini juga kita masih nge-watch di sini buat invest. Juga kita masih watch gitu sih teman-teman semuanya. Ada rilis laporan keuangan kuartal 1 terbaru. Ini ada saham BBNI. Net profitnya naik 5,2% secara tahunan, tapi sahamnya stagnan dan cenderung downtrend ya karena resiko makro sebenarnya. Kekhawatiran akan defisit anggaran dan tantangan geopolitik yang masih terus terjadi. Ali Astra Agro Lestari, revenue naik 6,8%, laba naik 34%, tapi lagi stagnan. Dia sentimennya masih lebih bagus daripada sektor perbankan ya. Ini Antam hari ini ini labanya naik 60%, tapi dia turun. Menurut saya ini turun yang sangat normal sekali. Kalau bisa ke 3770, bahkan diskon sampai ke 3710, itu akan lebih bagus lagi. Kalau turun lagi sampai ke 3430, lebih bagus lagi. Makanya kita wait and see dulu gitu ya. Gitu, jadi dapat diskonnya ini bukan sembarang turun, tapi dia ketahan di 3360 nih juga oke. Terus kemudian ya ini ada support 1, support 2-nya lah, oke ya. Terus kemudian ada Elsa, saham Elsa, dia itu labanya hanya naik 1,6% saja, tapi kita ngelihat secara chart justru malah ada potensi. Terus kemudian GoTo ini dia dari rugi 366,59 miliar jadi cuan 170,74 miliar atau naik 147%. Kemarin banyak yang nanya beli atau enggak, investasi atau enggak. Kita enggak dulu, kita skip dulu gitu ya. Jadi enggak dulu gitu. Kenapa? Masih harganya masih gocapan. Nanti dulu deh lihat dia biar bisa lebih stabil. Bisa labanya mungkin lebih konsisten, cuannya bisa beberapa kuartal mungkin lebih konsisten, itu akan lebih bagus. Dari chart juga mungkin patternnya juga sudah lebih oke, membuat kita jadi lebih confident kalau mau trading, mau investing gitu ya. Nah contohnya kayak gini, ini Bukalapak dulu kan dari rugi jadi laba, dari laba jadi rugi, dari laba 110,66 miliar jadi rugi 425 miliar, terlepas apapun penyebabnya ya. Jadi kita melihat kalau investing sebenarnya kita lebih melihat stability. Nah kalau buat trading sebenarnya patternnya Bukalapak ini justru malah lebih reasonable buat trading, karena dia waktu breakout di sini di tanggal 16 April dengan volume, dan ini turun volume kecil, tapi sekali lagi kita masih belum memilih Bukalapak di sini. Jadi kita saat ini trading masih lebih ke emiten-emiten yang terdampak positif oleh kebijakan pemerintah. Ya, tidak hanya sektor CPO, tapi juga yang terkait dengan hilirisasi dan juga terkait dengan program pemerintah, seperti contohnya 3 juta rumah, itu ada BBTN. Oke, terus kemudian WIM itu labanya naik 102% secara tahunan ya, naik 102% secara tahunan WIM. Jadi
Ini per hari ini breakout, kita watch dulu aja. HMSP ini naik 7,3% secara tahunan. Hari ini juga breakout ya. Jadi bolehlah kalau teman-teman mau wait and see, mau nge-watch saham rokok ini. Kemudian sedikit ke GGRM. GGRM aku bukan mau ngomongin labanya, tapi kemarin sudah breakout, sehingga GGRM kita akan watch for retracement. Ya, jadi kita akan watch for retracement ya. Oke, terus kemudian apalagi ya? Mayora Indah itu labanya naik 37%, tapi chartnya kayak gini aku nggak mau. BBYB labanya turun 14%. Di support sih, cuman jatuhnya lebih gede daripada naiknya volumenya, jadi aku nggak mau. Terus udah itu aja. Terus kemudian Goto, aku balik ke Goto ya. Goto itu dia dari rugi 366,59 miliar jadi cuan 170,74 miliar. Itu karena efisiensi sih sebenarnya. Jadi memang alasannya bagus gitu loh. Penyebabnya dia jadi cuan tuh karena memang ada efisiensi besar-besaran di perusahaan. Jadi HPP tuh hanya naik 11,3% secara tahunan. Jadi margin kotornya tuh membaik dari minus 4,57% jadi 7,82%. Cuman kita mau melihat konsistensi ke depan. Nah, kebalikannya Bukalapak kinerjanya turun, sebelumnya dari laba 110,66 miliar jadi rugi 425,78 miliar, disebabkan oleh rugi nilai investasi. Jadi dia ada investasi yang membengkak 367,5% secara tahunan, jadi 587,4 miliar. Aku cek dulu. Oke, terus jadi kalau dilihat sih penyebabnya Goto jadi cuan itu bagus karena efisiensi. Tapi kalau kalian mau beli ini buat long term investing, menurut aku ya spekulatif sih. Kalau mau ngetes uang kecil ya monggo aja, silahkan. Nggak ada yang larang. Tapi maksud aku kalian harus ngerti resiko dekat di saham Gocap Go ini. Resikonya kalau dia turun, dia diamnya bakalan lama gitu loh. Ya, jadi diamnya bakalan lama gitu. Jadi intinya kalau kalian mau ngetes iseng-iseng berhadiah silakan, tapi jangan duit gede gitu, karena memang ini bener-bener bottom banget. Siapa tahu belinya di Gocap Go, ntar sahamnya naik jadi berapa, jadi goban gitu kan ya, harapannya banyak orang. Itu kan harapan ya, tapi kenyataannya kan ya susah ya sampai segitu gitu. Naik ya bisa naik secara konsisten, chartnya nggak kayak gini, nggak yang doji gini. Saya nggak suka kalau chartnya model doji kayak gini tuh, nggak tahu gimana, saya nggak seneng aja sih gitu. Jadi kinerja kalau trading ya, kalau investing mungkin lebih ngelihat ke profitnya tuh bisa konsisten ya, baru lumayan reasonable buat investing. Plus valuasi, belum ngecek valuasi juga. Oke, terus aku mau cek pertanyaan dari kalian. Aku really appreciate buat kalian. Terima kasih buat kalian yang marketnya sepi masih tetap nonton dan belajar dan nggak skip sama sekali. Karena kunci keberhasilan ya cuman itu. Kopi Loreng dia nanya BRI, Bumi, BRMS, MBMA. Oke, aku akan bahas yang belum aku bahas. BRI tadi udah, tapi ya udah aku ulang lagi dikit. Bumi, BRMS, MBMA. Saya sering ditanya sama teman, kenapa sih kamu ada di dunia ini ya, doing this, where I'm doing what I do saat ini. Jawaban bercandaan saya yang memang kenyataan nomor 1, ya saya mau duit, saya suka duit gitu kan, ini kan dunianya duit, itu 1. Yang kedua, jawaban yang lebih rohani gitu ya, adalah it's kinda bit personal, tapi banyak yang udah tahu juga. 2008 waktu itu saya rugi
Terus kemudian ada janji sama Tuhan, ada nazar ya kan. Kalau nggak ditepati kok serem juga gitu. Kalau cuan balik ya mau help people, help others, dan kejadian. Terus alasan ketiga, because I have a team dan saya punya responsibility buat mereka jadi semakin maju. Alasan keempat, because I am happy to see you grow. To see you grow gives meaning and happiness to what I do. Udah itu aja sih. Alasan kelima banyak alasannya. Karena saya jadi belajar banyak. The market humble me. Alasan keenam, aku jadi punya teman-teman yang sepemikiran, se-value, dan jadi punya lebih banyak teman aja. So, poin utama aku gini, gimana caranya konsisten sih sebenarnya. Dulu saya waktu konsisten terus dari zaman kopi pagi apa, saya nggak pernah mikir alasan untuk membuat saya termotivasi. Just do it, kayak Nike bilangnya, just do it. Just do it. Kamu nggak butuh motivasi untuk melakukan sesuatu yang memang kamu tahu itu baik untuk dilakukan. Saya terinspirasi dari buku ini, sedikit saya kasih inspirasi sedikit ya. Okay, so this book is good. Aku pernah bahas buku ini dan oke. Kayaknya ada beberapa di antara kalian yang udah tahu. Buku ini mengubah cara pandangku kalian yang ditotok di YT. Aku sebutin judulnya ya, So Good They Can't Ignore You. Jadi buku ini mengubah cara pandangku bahwa kalau mengerjakan sesuatu tuh harus passion dulu, kagak guys. Dengan kamu mengerjakan sesuatu meskipun kamu nggak suka, kamu ulang-ulang terus tiap hari, lama-lama kamu punya kompetensi. Lama-lama kamu jadi punya muscle, ya. Otaknya jadi ada muscle-nya, neuroplasticity. Kalau kata siapa tuh Ellen Gu, neuroplasticity, otaknya tuh jadi, ya istilah kata dari nggak bisa dipaksa terus, lama-lama tiap hari jadi bisa dan jadi menikmati. Jadi di sini bilang craftsmanship atau skills itu trump passion in the case of work you love. Maksudnya intinya kamu kalau melakukan sesuatu diulang-ulang terus-menerus, ya kalau kamu jadi ahli lama-lama kamu suka aja gitu. Jadi thank you banget for showing up tonight meskipun marketnya ya lagi sepi gitu loh. Dan itu dasar keberhasilan kamu gitu. Oke, aku mau jawab pertanyaan kalian. Kopi Loreng, BRI, Bumi, BRMS, MBMA, lucu Kopi Loreng. BRI, sentimen bagusnya MBG dikurangin, harusnya defisitnya juga berkurang, harusnya itu menjadi satu view positif, lebih bagus lah buat investor asing, tapi ya asing ternyata hari ini masih net sell. Jadi kalau kalian mau investasi ini jangka panjang, ya atur aja lah uangnya, jangan di all in dulu, barangkali masih ada kesempatan dapat yang lebih murah. Terus kemudian dia nanya MBMA, Kopi Loreng nanya MBMA, sekalian diiklanin. MBMA-nya hari ini just normal retracement aja, support 660 yang kapan hari hampir dijebol di 24 April ternyata tertahan di situ. Oke, terus kemudian jadi masih disupport aja sih, nggak ada pergerakan yang signifikan. Aku ngelihat big money lagi wait and see. Jadi kita sebagai retail kita juga mesti tahu diri, wait and see juga dulu. Big money wait and see karena mereka melihat potensi resiko apa. Sudah aku sebut beberapa kali, but I don't mind to mention it again. Jadi kayak MSCI resiko downgrade MSCI, terus kemudian resiko downgrade rating dari lembaga pemeringkat kayak gitu ya. Itu aku udah ulang-ulang terus. Saya rasa kalian yang udah ngikutin tiap hari ngerti ya. Bumi ini juga sebenarnya beberapa hari yang lalu itu kelihatan bagus, ada akumulasi, tapi kemudian ketika dia breakdown kita cow dulu, nggak mau kayak kejadian di SSIA terulang lagi. Volume masih bagus tapi keseret turun gitu loh. Jadi kita wait and see dulu. Per hari ini
Bumi 3 hari terakhir naiknya nggak ada volume dibandingkan dengan turun pada 23-24 April. Kemungkinan ada penyebabnya dengan pelemahan nilai tukar rupiah. Satu lagi resiko di depan mata, rupiah hari ini kembali melemah terendah sepanjang sejarah. Jadi kayaknya wait and see itu merupakan satu strategi yang baik juga gitu. Terus kemudian BRMS dan MBMA. MBMA sudah, ini BRMS sama. BRMS-nya kita juga lagi wait and see ya. Jadi di M-Trade ada, kalau misalkan dia gagal naik, ada breakdown dari 800-an, kita bisa berpotensi ada pembatasan risiko. Tapi sementara ini kita watch dulu. Kenapa? Dia karena masih ada potensi pantulan sedikit gitu ya. Oke. Terus kemudian pertanyaan kalian apa lagi ya? Antametkotin, Sarum Toba, BRMS. Antam udah aku bahas kan tadi, bisa turun. Kalau turun malah bagus. Medco hari ini naik, gak ada volume, wait and see dulu. Nggak usah buru-buru. Siap-siap profit taking aja. Tinsnya di dekat support. Ada potensi bisa mantul. Tapi tolong jangan banyak-banyak kalau mau masuk. Resiko di market masih lumayan tinggi. Harum Toba, BRMS. Harum, wait and see dulu. Toba jangan, breakdown. BRMS udah aku bahas tadi. Resiko terbesar di market adalah pelemahan nilai tukar rupiah. Ada kemungkinan di M-Trade kita akan bersih-bersih mengurangi posisi. Gitu ya. Oke, aku lihat pertanyaan kalian. ICBP, TLKM, HRTA. ICBP. Downtrend banget buat trading, definitely kagak. Dan ini breakdown banget sejak rupiah melemah. Utangnya ICBP dalam USD lumayan gede karena akuisisi Pine Hill dan juga penerbitan obligasi USD. Gitu. Terus ini big trendnya juga kurang bagus buat investing. Saya juga wait and see dulu sih. Jadi 70-80% dari total utangnya ICBP itu dalam bentuk USD. Gitu. Debt to equity ratio-nya sekitaran 0,8 sampai 0,9 kali. Jadi jangan dulu, wait and see dulu ya. BMRI volumenya kemarin turun volume gede, cuman dia bagi dividen lumayan oke. Miss bahas liquidity provider untuk 5 saham dong, kurang paham ya. Liquidity provider ya jadi penyedia likuiditas. Penyedia likuiditas tuh yang ngebeliin saham gitu. Aku pengen bahas US stock, boleh nggak sih? Aku kepengen banget bahas US stocks, boleh nggak? Boleh nggak? Akru anak usaha BRI katanya lagi cuan gede, mari kita lihat. Duh, malah akru US stocks toh.
Aku pengen bahas US stocks bro. Jangan. Yang satu bilang boleh, Nasrul bilang jangan, Sket bilang boleh, Rina bilang boleh. Nggak mau deh. Ini saham tipe yang kalau gak naik naik banget, kalau turun turunnya hancur kayak gitu loh. Ini bursa Amerika lagi wait and see pergantian ketua The Fed ya. Jadi indeks Dow Jones lagi melemah sedikit, turun kayak gini. Terus kemudian potensi turun, jadi hati-hati. Terus S&P 500 juga berpotensi turun. Jangan lagi, harus lo belajar lo dikit-dikit ya, dikit-dikit ya, biar bisa ngerti. Ini indeks Nasdaq juga berpotensi turun. Terus tekanan tuh datang dari kenaikan harga minyak ya di tengah rencana blokade lanjutan Amerika terhadap Iran, dan ini artinya resiko buat Indonesia juga gitu. Terus harga minyak, kita mesti lihat harga minyak Brent crude oil, harga minyak breakout guys. Jadi Elsa masih bisa sih, masih bisa ada potensi naik kayak tadi aku bilang ya. Ini harga minyak kembali naik gitu. Jadi kalau buat Indonesia resiko subsidinya jadi makin besar gitu. Defisitnya makin besar juga gitu. Jangan miss bahas Bevin Petropani. Boleh nggak aku jawab jujur? Boleh nggak aku jawab jujur? Ini saham bisa naik. Tapi ini bukan tipe saham yang aman ya. Ini bukan tipe saham yang saya mau trading di tengah kondisi seperti ini. Sebut saja saya konservatif. Tapi ini juga sama. Ini bukan tipe saham yang saya lagi mau main di tengah kondisi seperti ini. Pani juga sama. Lagi berhati-hati dulu ya. Karena resikonya kalau nanti tiba-tiba MSCI ngasih pengumuman atau apa, kan masih dalam pengamatan April. Nanti Mei, Juni ngasih pengumuman. Atau mendadak dangdut dia ngasih pengumuman. Sampai ada downweight atau downgrade. Saham yang kayak gini paling gampang kenanya gitu. ENRG, Breeze, Pegas. ENRG ada kemungkinan kita bakalan caw guys. Kalau nggak mantul guys, ini ketahan 2 hari. Sama dia turun kemarin tanggal 27 April, 24 dan 27 kemungkinan karena rupiah juga. Ngantuk. Ara udah ngorok di depan ruang kerjaku ini. Aku lupa bawa dia masuk. Oke, kesimpulan. 1, thank you udah terus belajar dan terus nonton. Kalian luar biasa. 2, resiko di market masih sangat besar dengan pelemahan nilai tukar rupiah yang semakin lemah saja. Sehingga 3, kita akan mulai mengurangi risiko di M-Trade ya. Jadi kita akan lebih banyak sounding tentang risiko. Exposure kalau bisa turunin lagi. Exposure to total modal. 4, saham-saham yang masih bisa di trading kan, yang masih ada kebijakan dari pemerintah yang diuntungkan. Ada dari sektor apa? Komoditas, ada sektor CPO, hilirisasi terkait dengan nikel, ya batu bara, muter-muter di situ. Meskipun 1-2 hari ini kita masih wait and see dulu ya, masih wait and see karena rupiah kayak gini. Hindari emiten yang sangat yang lebih terpengaruh dirugikan oleh pelemahan rupiah kayak ICBP tadi, utangnya dalam USD gede. Terus farmasi itu juga bahan bakunya banyak yang dalam USD. Terus kemudian yang terakhir, hindarin saham gorengan. Saya nggak akan ngomong yang mana gorengan, yang mana nggak gorengan, tapi biasanya kalau kalian udah belajar di M-Trade, kalian tahu lah ya kira-kira kayak gimana. Jadi ciri-ciri saham gorengan itu likuiditasnya kecil. Tadi pagi kita di Zoom live trading setelah morning briefing, itu buat alumni workshop spot trader. Sebenarnya
kita ajarin cara ngeliat likuiditas. Itu satu ciri-ciri saham yang gampang digoreng. Ciri-ciri keduanya ya, selain likuiditasnya kecil, dia naiknya kencang terus gampang dibanting lagi. Ciri-ciri ketiga ya, dia naiknya nggak ada reason dari baik dari fundamental maupun dari makro. Kondisi makro kayak gini semuanya wait and see gitu. BCA udah aku bahas di awal. Bitcoin menurut aku ini masih bisa turun, masih bisa retrace ya. Jadi masih bisa turun, masih bisa retrace. Jadi hati-hati juga dengan Bitcoin. Oke? Meskipun udah bottoming. Ya udah gitu aja, semoga bisa bermanfaat semuanya. Belajar di workshop Super Trader di bulan September, ketik WST. Tadi pagi Miss bahas likuiditas. Reformasi belum mengurangi resiko likuiditas. Hehehe. Kita bahas besok ya Pak Hendra ya. Dadah. Selamat malam.